kabar kemenangan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kisah ini membawa kita kembali ke masa lalu. Melalui catatan seorang penjelajah Arab yang menjadi saksi bisu kebesaran Nusantara. Sekitar abad ke-8 Masehi, seorang musafir bernama Abu Zaid Hasan dari Siraf, Persia, menuliskan pengalamannya. Dalam catatan perjalanannya yang berharga, tertulis antara tahun 774 dan 787 Masehi. Ia menyebutkan sebuah penyerangan besar yang terjadi di Giao Cai. Giao Cai sendiri merupakan nama kuno untuk wilayah Vietnam bagian utara. Menurut Abu Zaid, serangan ini dilancarkan oleh orang-orang dari sebuah kerajaan yang ia sebut sebagai Ale Cina. Ia menggambarkan bagaimana pasukan ini datang dengan kapal-kapal perang, menghancurkan kota-kota, dan kemudian kembali ke negeri mereka dengan membawa banyak sekali harta rampasan. Catatan ini menjadi salah satu bukti tertulis paling awal dari luar Nusantara yang menggambarkan kekuatan maritim dari kerajaan di selatan. Lalu, di manakah sebenarnya letak Ale Cina ini? Para sejarawan modern mencoba menafsirkan catatan Abu Zaid. Banyak yang berpendapat bahwa Ale Cina yang dimaksud kemungkinan besar merujuk pada wilayah Annam yang juga berada di Vietnam saat ini. Jika penafsiran ini benar, maka serangan yang dicatat oleh Abu Zaid terjadi di kawasan yang sekarang kita kenal sebagai sekitar Hanoi. Jawabannya mengarah ke satu nama besar, Sriwijaya. Pada abad ke-8, kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera sedang berada di puncak kejayaannya. Mereka menguasai jalur perdagangan maritim penting di Selat Malaka dan sekitarnya. Bukti kekuasaan mereka tidak hanya berasal dari catatan para pedagang, tapi juga dari prasasti-prasasti yang mereka tinggalkan. Salah satu yang paling penting adalah prasasti Ligor yang ditemukan di Thailand Selatan bertanggal 775 Masehi. Prasasti ini secara gamblang menyebutkan pembangunan sebuah biara Buddha oleh seorang Raja Sriwijaya yang menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan mereka telah meluas jauh hingga ke semenanjung Malaya. Sriwijaya bukan hanya kekuatan dagang, tapi juga kekuatan militer dan budaya yang disegani. Namun, kisah ini menjadi semakin menarik ketika kita menghubungkannya dengan tokoh legendaris lain dari Nusantara, yaitu Sanjaya. Meskipun Sanjaya lebih dikenal sebagai pendiri kerajaan Mataram kuno di Jawa, beberapa sumber sejarah lain justru menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Naskah-naskah kuno, seperti riwayat Kelantan dari Semenanjung Malaya dan naskah Sunda Carita Parahyangan, menyebutkan peran seorang tokoh bernama Sanjaya dalam berbagai peristiwa besar di Nusantara. Dalam beberapa versi cerita, Sanjaya digambarkan sebagai seorang penakluk agung yang berhasil menyatukan berbagai wilayah, dari Jawa, Sumatera, hingga Semenanjung Malaya, di bawah satu panji kekuasaan. Ada spekulasi kuat bahwa Sanjaya inilah yang memimpin ekspedisi besar-besaran ke utara, yang kemudian dicatat oleh Abu Zaid Hasan. Bayangkan, panji-panji perang dari Jawa dan Melayu bersatu, berlayar bersama dalam sebuah armada raksasa untuk menaklukkan negeri-negeri di seberang lautan. Ini adalah gambaran sebuah kekuatan Nusantara yang bersatu dan perkasa. Kisah penaklukan ini hanyalah satu bagian dari epos besar Nusantara. Di episode selanjutnya, kita akan berlayar lebih jauh lagi, mengikuti jejak seorang pangeran legendaris dalam pencariannya. Sampai jumpa di episode 5, Awal Ekspedisi Saweri Gading. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya.